Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video part 2-nya. Di sini saya akan membahas tentang perintah dan kontrol. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan tongkat dengan penuh wibawa dan apa yang harus dilakukan sebelum memimpin, penggunaan dinamika, dan menggunakan tangan kiri dan kanan termasuk ekspresi wajah dan keterampilan komunikasi atau kontak mata dengan ensemble. Baik, kita langsung saja ke materi pokoknya. Yang pertama, posisi awal. Langkah pertama dalam memimpin adalah posisi awal yang sangat penting, karena posisi ini menentukan posisi tumit tangan Anda. Pada posisi awal, lengan atas Anda tidak boleh menyentuh atau menjauh dari tubuh Anda dan harus bergerak sedikit ke depan. Jika menggunakan tongkat atau baton, telapak tangan kiri kita harus terlihat dan jari kita harus lurus ke atas agar dapat terlihat oleh ensemble kita. Jadi seperti ini ya teman-teman, posisi tangan kita, supaya tangan kita dilihat oleh ensemble kita. Baik, kita masuk kepada langkah kedua. Langkah kedua, pastikan Anda mengingat tanda birama terlebih dahulu yang akan membantu Anda dalam mengidentifikasi jumlah ketukan per ketukan untuk setiap bagian awal musik. Misalnya birama 2/4. Pola atau ketukan pada awal musik dan sampai musik berakhir harus sama dan demikian pula dengan temponya. Jadi teman-teman, kita ambil contoh dari tadi birama 2/4. Di sini di dalam sebuah pertunjukan atau panduan suara, direksi harus mampu menjaga ketukan dan tempo pada saat pertunjukan dimulai. Misalnya 2/4. 2/4 begini ya teman-teman. Tempo awal harus sama sampai lagu atau pertunjukan selesai. Jadi begitu ya teman-teman. Baik, langkah ketiga adalah perhatikan ensemble yang akan Anda pimpin dan pastikan semua pemain alat musik siap dan waspada meskipun itu adalah paduan suara. Baik, itu tadi adalah 3 langkah atau poin pada posisi awal dalam sebuah memimpin paduan suara atau ensemble kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang tangan kanan. Oke, baik teman-teman, di sini tangan kanan Anda adalah fokus utama dalam memimpin dan tangan kiri untuk membantu tangan kanan. Saat Anda memulai memimpin, Anda perlu meletakkan tangan kanan Anda dalam posisi tetap. Posisi ini dikenal dengan titik fokus atau area ketukan. Saat Anda menurunkan tangan di bawah pinggang, tetapi tangan Anda harus berkumpul di sekitar pusar Anda dan disitulah tangan Anda berada. Jadi teman-teman, saat lagu sudah selesai, jadi teman-teman, jika lagu atau pertunjukan selesai, diharapkan tangan Anda berkumpul di sekitar pusat Anda ya. Jadi begini ya teman-teman, begini. Tidak boleh begini, harus begini agar kelihatan profesional dan rapi ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan lanjut pada poin yang kedua, yaitu pentingnya dinamika. Faktor penting dalam penyajian musik atau pertunjukan musik adalah dinamika, yaitu keras, lembut, heningnya nada dalam istilah yang jelas, serta bagaimana volume musik disesuaikan. Dinamika merupakan cara penting untuk menyampaikan suasana hati dari sebuah karya musik, dan penggunaan dinamika oleh seorang konduktor merupakan elemen yang diidentifikasi dari etika pertunjukannya. Berikut adalah beberapa tanda dinamis yang diharapkan dan ditemui oleh konduktor. Jadi teman-teman,
Bisa lihat di sini. Kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu puncak. Baik teman-teman, puncak adalah tepat untuk menggunakan tangan kiri Anda untuk menunjukkan instruksi kepada ensemble, sementara tangan kanan Anda mempertahankan ketukan dan tempo. Tangan kiri ditunjukkan dengan gerakan ke atas dan secara bertahap mengangkat tangan kiri. Biasanya telapak tangan ke atas. Jadi begini ya teman-teman, biasanya begini. Dengan ketegangan yang meningkat di lengan bawah. Jadi begini. Untuk menunjukkan crescendo ya teman-teman. Jadi diharapkan tangan kita begini. Tanda crescendo ini untuk menandakan peningkatan volume dan kenyaringan nada secara bertahap yang disingkat sebagai cresce, yang merupakan simbol atau mewakili crescendo. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjut pada poin yang keempat. Di sini tentang menurunnya. Berbeda dengan crescendo, diminuendo berarti mengurangi volume atau kekerasan secara bertahap dengan gerakan ke bawah. Biasanya telapak tangan menghadap ke atas dan secara bertahap mengangkat tangan kiri. Biasanya telapak tangan ke atas. Jadi begini ya teman-teman, biasanya begini. Dengan ketegangan yang meningkat di lengan bawah. Jadi begini. Untuk menunjukkan crescendo ya teman-teman. Jadi diharapkan tangan kita begini. Tanda crescendo ini untuk menandakan peningkatan volume dan kenyaringan nada secara bertahap yang disingkat sebagai cresce, yang merupakan simbol atau mewakili crescendo. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjut pada poin yang keempat. Di sini tentang menurunnya. Berbeda dengan crescendo, diminuendo berarti mengurangi volume atau kekerasan secara bertahap dengan gerakan ke bawah. Biasanya telapak tangan menghadap ke atas. Yang disingkat sebagai decresce sebagai simbolnya. Putar telapak tangan Anda secara bertahap untuk mempertahankan pemain dan turunkan perlahan hingga mencapai titik fokus. Dinamika dapat disesuaikan dengan menggunakan berbagai gerakan. Dalam situasi di mana konduktor menunjukkan telapak tangan kirinya dengan cara menurun kepada pemain, mereka harus menunjukkan penurunan volume yang merupakan indikasi decrescendo. Baik, kita lanjut pada poin yang kelima. Pada poin yang kelima kita akan bahas tentang tangan kiri. Tangan kiri adalah alat yang sangat penting dalam memimpin, dan menggunakan tangan kiri secara efisien akan meningkatkan komunikasi Anda dengan ensemble. Jangan menggunakannya secara berlebihan ya teman-teman. Gunakan tangan kiri Anda untuk memperjelas gaya, suasana hati, atau ungkapan yang merangkum dinamika. Dan dinamika ditunjukkan dengan berbagai cara. Misalnya dinamika dapat dikomunikasikan melalui ukuran gerakan memimpin dan bentuk lebih besar mewakili suara yang lebih keras. Jadi begitu ya teman-teman. Baik, kita akan lanjut pada poin yang keenam. Di sini saya akan bahas tentang tangan kanan. Baik teman-teman, menurut Labuta tahun 1995 berpendapat bahwa
Tangan kanan bekerja sebagai spesialis, sedangkan tangan kiri berfungsi sebagai penerjemah. Tangan kanan harus mampu tampil dengan tepat, mempertahankan tempo pertunjukan, dan juga mengkomunikasikan secara efektif kepada ansambel. Gerakan tangan kanan yang memukul ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Seperti ini ya. Harus mempertahankan tempo. Bawah, kiri, kanan, atas. Bawah, kiri, kanan, atas. Jadi begitu ya teman-teman, berfungsi tangan kanan dalam sebuah pertunjukan ansambel atau direksi. Oke, kita masuk pada poin yang ketujuh. Di sini kita akan bahas tentang kontak mata. Sebelum memulai memimpin, berikan pandangan optimis dan memberikan semangat kepada seluruh anggota, karena mata merupakan sarana yang sangat berharga untuk membangun kontak pribadi antara anggota. Ekspresi wajah dan kontak mata adalah dua alat terpenting yang harus digunakan semaksimal mungkin. Anda harus menguasai musik melalui latihan secara terus-menerus serta membaca partitur sebelum pemain atau pertunjukan dimulai. Oleh karena itu, pada saat memimpin ansambel atau paduan suara, Anda dapat menggunakan mata atau wajah untuk memberitahu paduan suara jenis ekspresi yang Anda inginkan untuk mereka tampilkan dalam musik. Oke, begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan membahas tentang poin yang ke-8, yaitu tentang melihat ke atas. Bukan berarti kita melihat atas ya teman, tapi kita mengajak paduan suara kita agar melihat konduktor atau direksi dalam saat bernyanyi ya teman-teman, begitu. Oke, saya akan bahas tentang melihat ke atas. Penting melatih ansambel atau paduan suara untuk melihat konduktor. Sementara itu, konduktor di pihaknya tidak boleh terlalu memusatkan perhatiannya pada ansambel atau paduan suara saja, tetapi lebih melihat pemain musik juga ya teman-teman. Bukan hanya paduan suara, tapi pemain musik juga kita harus memberikan arahan atau komunikasi dengan para pemusik. Oleh karena itu, sejak tahap awal mulai ansambel atau paduan suara, ia harus melatih dirinya untuk melihat orkestra, band, paduan suara setiap beberapa detik. Ini adalah salah satu teknik khusus yang harus dipelajari seorang konduktor untuk mencapai tujuannya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video part 2 ini.